Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khadijah Rahma Arif. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian sintaksis. Apa itu sintaksis? Langsung saja, selamat menyaksikan. Definisi sintaksis. Menurut Abdul Jar, sintaksis adalah susunan bahasa umum yang membicarakan kata dalam hubungannya dengan kata lain atau unsur lain sebagai suatu ujaran. Kalau menurut Ramlan, sintaksis adalah bagian atau cabang dari bahasa yang berkaitan dengan pro dan kontra, wacana, kalimat, klausa, dan frasa. Manfaat kita mempelajari sintaksis yaitu: yang pertama, mengetahui dan memahami ilmu kalimat mulai dari kata, frasa, klausa, dan kalimat. Yang kedua, mengetahui keberterimaan sebuah kalimat. Frasa endosentris adalah frasa yang kedudukannya sejajar, sehingga pada sebuah fungsi tertentu bisa digantikan oleh suatu unsurnya. Unsur frasa yang bisa menggantikan fungsi tertentu dalam frasa tersebut disebut sebagai unsur pusat. Dalam hal ini, frasa endosentris merupakan frasa yang mempunyai unsur pusat. Contohnya, yang pertama, sejumlah guru sedang rapat. Kalimat sejumlah guru sedang rapat tidak bisa ditulis menjadi sejumlah sedang rapat karena kata guru merupakan sebuah unsur pusat. Contoh yang kedua, dua pria di kelas. Dua pria di kelas tidak bisa ditulis sebagai dua di kelas karena kata pria merupakan sebuah unsur pusat pada frasa dua pria. Contoh yang ketiga, pemilihan presiden 5 tahun sekali. Pada kalimat pemilihan presiden 5 tahun sekali tidak bisa ditulis menjadi presiden 5 tahun sekali atau juga pemilihan 5 sekali karena kata pemilihan dan kata tahun merupakan sebuah unsur pusat. Kalimat aktif transitif adalah sebuah klausa yang subjeknya melakukan sebuah perilaku atau tindakan secara langsung terhadap objeknya. Atau dengan kata lain, kalimat ini adalah kalimat aktif yang membutuhkan objek dalam aktivitasnya. Contoh yang pertama, Dina memperbaiki di halaman rumah. Yang kedua, Dina memperbaiki sepedanya di halaman rumah. Kedua kalimat yang ada di atas sama-sama mempunyai verba, yaitu bermain. Namun pada kalimat yang pertama tidak terdapat objek yang dituju, sehingga kalimat tersebut disebut sebagai aktif intransitif. Sedangkan pada kalimat kedua terdapat objek yang dituju oleh subjek, sehingga klausa yang kedua disebut sebagai aktif transitif. Keterangannya, Dina subjek, memperbaiki predikat, sepeda objek, halaman rumah keterangan tempat. Kalimat intransitif atau verba intransitif adalah sebuah kata yang di dalam pembuatan kalimatnya tidak memerlukan sebuah objek, atau dengan kata lain, kalimat intransitif adalah kalimat yang tidak menggunakan sebuah objek. Secara umum, di dalam kalimat intransitif terdapat kata yang memiliki imbuhan seperti ber, ter, gaan, beran, dan lain sebagainya. Contohnya, yang pertama, Andi bermain dengan temannya di lapangan. Yang kedua, setelah berlari, tubuhnya bercucuran keringat. Yang ketiga, para turis sedang berjemur di tengah keindahan pantai. Kalimat aktif merupakan kalimat dengan subjek sebagai pelaku dari sebuah kejadian atau pekerjaan. Jadi kalimat ini yaitu predikat yang berimbuhan ber atau me. Contohnya, predikat menggandeng dan berbelanja. Predikatnya yang tidak mendapat imbuhan. Misalnya, predikat mandi, makan, tinggal, dan tidur. Contoh dari kalimat aktif adalah Yusuf memancing ikan. Dalam kalimat ini, Yusuf adalah subjek, memancing adalah predikat, dan ikan adalah objek. Contohnya, kalimat aktif, ayah memperbaiki rantai sepeda milik adik. Keterangannya, ayah subjek, memperbaiki predikat, rantai sepeda milik adik adalah objek. Kedua kalimat di atas memiliki pola yang sama, yaitu SPO. Akan tetapi bisa
dilihat ada perbedaan subjek dan objek di kedua jenis kalimat tersebut. Pada kalimat aktif, subjek menjadi pelaku yang merupakan pekerjaan atau predikat. Sementara itu pada kalimat pasif, rantai sepeda milik Atik yang menjadi subjek justru menjadi sesuatu yang dikenai predikat atau bisa dibilang menjadi bahan pekerjaannya. Kalimat pasif merupakan kalimat yang memiliki subjek dengan sebuah pekerjaan, sedangkan ciri-ciri kalimat pasif yaitu predikat yang memberi imbuhan ke, antar, atau di, misalnya adalah dibeku. Terus predikat yang bergabung dengan pronomina, personanya, kau dan ku, contohnya adalah dibacanya. Berdasarkan predikatnya, kalimat pasif juga dibedakan menjadi dua, yaitu predikat sebagai tindakan, yang kedua predikat sebagai keadaan. Biasanya predikat berimbuhan ke an. Contoh kalimat pasif, rantai sepeda milik Adik diperbaiki oleh ayah. Keterangan, rantai sepeda milik Adik subjek diperbaiki predikat oleh ayah objek. Kedua kalimat di atas memiliki pola yang sama, yaitu SPO, akan tetapi kamu bisa melihat ada perbedaan subjek dan objek di kedua jenis kalimat tersebut. Pada kalimat aktif, subjek menjadi pelaku yang melakukan pekerjaan atau predikat. Sementara itu, pada kalimat pasif, rantai sepeda milik Atik yang menjadi subjek justru menjadi sesuatu yang dikenai predikat atau bisa dibilang menjadi bahan pekerjaannya. Kalimat tunggal yaitu kalimat yang hanya terdiri atas satu struktur penyusun kalimat. Kalimat tunggal sekurang-kurangnya terdiri atas unsur subjek dan predikat. Namun tak menutup kemungkinan suatu kalimat tunggal mempunyai pola subjek, predikat, objek, dan keterangan atau SPOK dan lain sebagainya, dengan catatan kalimat yang memiliki bentuk menyajikan atau peristiwa. Contoh kalimat tunggal yaitu di sini ada kalimat tunggal nomina, yaitu contohnya Dani seorang polisi, kata benda seorang polisi. Terus ada dari kalimat tunggal adjektiva, Santi mudah tersinggung, kata sifat mudah tersinggung. Terus ada juga contoh dari kalimat tunggal verbal, Hermawan membaca buku, kata kerja membaca. Terus ada kalimat tunggal numerial, contohnya kalimatnya pembangunan ruko itu 5 tahun, kata numerial 5 tahun. Yang terakhir kalimat tunggal preposisional. Di sini contohnya ada aku ada di depan gedung, kata depan. Kalimat majemuk adalah kalimat yang mengandung dua pola kalimat atau lebih. Sebagai contoh, ayah menulis surat sambil adik berdiri di sampingnya. Pola kalimat yang pertama adalah ayah menulis surat, dan pola kalimat yang kedua adalah adik berdiri di sampingnya. Kalimat majemuk itu banyak. Ada kalimat majemuk setara, kalimat majemuk rapatan, kalimat majemuk bertingkat, kalimat majemuk perluasan, dan kalimat majemuk campuran. Di sini saya akan memberikan contoh dari kalimat majemuk setara, yaitu kakak bertanding sepak bola, adik menonton di pinggir lapangan. Kalau digabungkan menjadi kakak bertanding sepak bola, sementara adik menonton di pinggir lapangan. Baik klausa 1 maupun klausa 2 merupakan bentuk klausa utuh yang setidaknya memiliki subjek dan predikatnya masing-masing. Karena itu, kalaupun tidak dihubungkan dengan konjungsi sementara, keduanya masih dapat berdiri menjadi kalimat yang sempurna. Selanjutnya di sini saya akan memberikan contoh dari kalimat majemuk rapatan, yaitu Indra menghadiri konferensi ilmiah tersebut, Ratih menghadiri konferensi ilmiah tersebut. Kalau digabungkan menjadi Indra dan Ratih menghadiri konferensi ilmiah tersebut. Klausa 1 dan klausa 2 sebenarnya memiliki predikat dan objek yang sama. Namun subjeknya Indra dan Ratih berbeda. Karena itulah dalam penggabungannya hanya subjeknya yang dirapatkan dengan konjungsi dan.
Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry, it's DJ.